Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Rizky Nanda dari Prodi PAI Universitas Terbuka dengan NIM 05462891. Insyaallah untuk video kali ini saya akan mencoba membuat tugas ketiga mata kuliah Nahwu Syaraf, yaitu menganalisa tugas kedua sebelumnya dalam teks cerita yang berjudul Fi Yaumi Fil Madrasati, itu sehari sekolah. Langsung saja untuk ceritanya. Kana Abu Khalid mu'alliman fil afdali madrasatin fil madinati fi sabahi yaumil ahadi. Dhahaba Abu Khalid wa akhu Salim ila al-madrasati. Abu Khalid adalah seorang guru di sekolah terbaik di kota itu. Pada hari Minggu, Abu Khalid dan saudaranya bernama Salim pergi ke sekolah. رأوا الطلاب 3 كتب و5 أقلام إلى المكتب. دخل الأطفال الفصل ليتعلموا النحو والقراءة. لا يلعب الطلاب في الفصل بل يكتبون الدروس بجد. Para siswa melihat 3 buku dan 5 pulpen di atas meja. Anak-anak memasuki kelas untuk mempelajari tata bahasa atau nahwu dan membaca. Para siswa tidak bermain di dalam kelas, tetapi mereka menulis pelajaran dengan giat atau bersungguh-sungguh. Walam yaghib ahadun fa kullu tullabi hadirun. Kana Abu Zaidin sa'idan li anna waladahu najaha fil imtihan. Inna Zaidan aktharu tullabi ijtihadan وأسرعهم فهما ثم قرأوا الدرس وكتبوا التمارين حتى ساعة الظهر. بعد ذلك خرج الطلاب من الفصل وذهبوا إلى البيت. Tidak ada seorang pun yang absen karena semua murid hadir. Abu Zaid merasa senang karena anaknya berhasil dalam ujian. Sungguhnya Zaid adalah murid yang paling rajin dan paling cepat pemahamannya. Kemudian mereka membaca pelajaran dan menulis latihan sampai waktu zuhur. Sementara itu, para murid keluar dari kelas dan pulang ke rumah. Selanjutnya kita diminta untuk menganalisis teks yang barusan saya baca, yaitu di sini ada 10 unsur nahwu yang mesti dianalisis satu persatu. Yang pertama ada namanya jumlah ismiyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata benda atau isim. Di dalam teks tersebut, kutipan kalimatnya berbunyi kana Abu Khalid mu'alliman, yang artinya Abu Khalid adalah seorang guru. Nah, untuk kedua itu namanya jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Di dalam kalimat berbunyi dhahaba Abu Khalidin, yang berarti Abu Khalid pergi. Terus selanjutnya ada kata jamak atau jumu yang menunjukkan bentuk jumlah dari kata benda atau lebih dari 2. Contohnya atfal, itu anak-anak. Lanjut, huruf nasab, yaitu huruf yang mempengaruhi suatu kata kerja sehingga berada dalam suatu keadaan yang mansub. Contohnya liyata'allamu, untuk belajar. Untuk unsur nahwu selanjutnya ada namanya huruf jazm. Sama dengan yang huruf nasab tadi, yaitu suatu kata yang mempengaruhi suatu kata kerja sehingga berada dalam suatu keadaan yang majzum. Contohnya lam yaghib, tidak absen. Nah, untuk unsur nahwu selanjutnya yaitu huruf a'thaf, yaitu kata hubung yang menghubungkan kata. Contohnya di sini dalam teks kalimatnya yaitu wa katabu, dan mereka membaca dan mereka menulis. Yang huruf a'thafnya yaitu wa. Lanjut, unsur nahwu selanjutnya itu dzaraf, yaitu kata yang menunjukkan keterangan waktu dan tempat. Di sini unsur kutipan kalimatnya yaitu fi sabahi yaumil ahadi, yaitu pada hari Minggu, yang menunjukkan waktu.
unsur nahu selanjutnya itu kata dari asma al-khamsah. Asma al-khamsah ini adalah 5 kata benda khusus yang memiliki aturan i'rab yang berbeda-beda. Nah, untuk di dalam kalimat itu ada namanya itu salah satu kalimatnya itu akhu salimin, yaitu saudara Salim. Selanjutnya unsur nahu a'dad dan ma'dud. A'dad dan ma'dud ini adalah angka atau hubungan antara angka dan benda yang dapat dihitung. Contohnya salah satu kutubin atau khamsata aqlam. Yang salah satu kutubin itu yang 3 buku, sedangkan yang khamsata aqlam itu yang 5 pena. Nah, yang unsur terakhir itu isim tafdil. Isim tafdil ini suatu bentuk atau misalkan kalimat itu yang ada suatu perbandingan. Contohnya aktsarut tullabi, yang paling rajin. Nah, untuk yang terakhir itu membuat kalimat Arab yang berdasarkan pedoman-pedoman yang saya analisa tadi. Yang pertama itu kita membuat kalimat jumlah ismiyah yang memuat isim tafdil. Berarti jumlah ismiyah yang memuat isim tafdil ini suatu kalimat yang memiliki yang jumlah ismiyah itu kan kalimat yang memiliki kata benda atau isim. Sedangkan yang isim tafdil adalah suatu bentuk kalimat yang menyatakan perbandingan seperti lebih atau misalkan paling. Contoh kalimatnya yaitu Zaidin afdalut talami di fil madrasati. Zaid adalah murid yang terbaik di sekolahnya. Selanjutnya yang kedua, kalimat fi'liyah yang menggunakan huruf jazm. Kalimat fi'liyah itu kalimat yang dimulai dengan kata kerja atau fi'il. Sedangkan huruf jazm tadi yang sudah jelaskan, huruf yang menjelaskan kalimat sehingga berada dalam suatu dalam keadaan yaitu majzum. Contoh kalimatnya lam yadhhab talibu ilal fasli mutaakhir. Siswa itu tidak pergi ke kelas dalam keadaan terlambat. Yang ketiga, kalimat yang gunakan satu dari asma al-khamsah dan huruf jar. Asma al-khamsah yang tadi itu 5 kata benda khusus yang memiliki aturan i'rab yang berbeda dari kata benda lainnya. Contoh kalimatnya yaitu sallamtu 'alal abi Zaidin fil masjid. Aku memberi salam kepada ayah Zaid di masjid. Selanjutnya, kalimat yang menyertakan a'dad dan ma'dud, angka dan benda yang dapat dihitung. Kalau misalkan tadi kalau misalkan yang tadi ada ma'dun itu kan salah satu kutubin dan khamsata aqlam. Nah, untuk kalimatnya itu ishtaraitu sittati dafatir liti rasati. Itu aku membeli 6 buku tulis untuk belajar. Lanjut. Yang terakhir, kalimat yang menggunakan zaraf zaman atau keterangan waktu. Waktu di sini saya mengambil sa'adrasul lafatal faradiyati ghadan, yang artinya aku akan belajar bahasa Arab besok. Nah, sekian mungkin yang analisa saya Ustadz. Untuk perbaikannya saya harap dari Ustadz. Akhir kata, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.